Halo, sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah berikutnya. Tulis juga nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Sekarang, kita mulai ceritanya. Rumah tua itu berdiri sunyi di ujung desa, terpisah dari rumah warga lain oleh sebidang tanah kosong yang tak pernah ditanami. Dindingnya kusam, catnya mengelupas seperti kulit tua yang menolak mati. Atap gentengnya sebagian runtuh, namun anehnya bangunan itu tidak pernah benar-benar roboh, seolah ada sesuatu yang menahannya agar tetap berdiri. Tidak ada jalan setapak menuju ke sana. Rumput liar tumbuh setinggi lutut, menutup jejak kaki siapapun yang pernah mencoba mendekat. Jendela-jendelanya tertutup rapat, sebagian pecah dan dibiarkan menganga gelap. Dari luar, rumah itu tampak mati. Tetapi setiap orang di desa tahu, sesuatu di dalamnya tidak pernah tidur. Warga desa jarang membicarakan rumah itu secara terang-terangan. Jikapun terpaksa menyebutnya, suara mereka akan merendah dan mata mereka refleks menoleh ke sekeliling. Bukan karena takut didengar manusia lain, melainkan karena mereka percaya rumah itu bisa mendengar. Menjelang maghrib, tak ada satupun warga yang berani melintas di depan tanah kosong itu. Bahkan suara jangkrik pun seolah enggan berbunyi terlalu dekat. Udara terasa lebih berat, membawa bau lembab yang aneh, seperti kayu tua bercampur asap kemenyan yang sudah lama padam. Semua warga sepakat pada satu hal, rumah itu kosong. Tidak ada yang tinggal, tidak ada lampu menyala, tidak ada suara langkah. Namun di balik kesepakatan itu, tersimpan keyakinan lain yang tidak pernah diucapkan. Rumah itu tidak pernah benar-benar sepi. Dan setiap malam tertentu, saat angin berhenti berembus dan desa tenggelam dalam sunyi, seolah ada sesuatu dari dalam rumah itu yang menunggu untuk didengar. Tidak setiap malam suara itu terdengar. Hanya pada malam-malam tertentu, ketika desa telah benar-benar terlelap dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Biasanya menjelang tengah malam, saat lampu-lampu rumah mulai dipadamkan satu persatu dan hanya sisa cahaya bulan yang menggantung pucat di langit. Awalnya, suara itu begitu lirih, hampir tak terdengar. Seperti bisikan yang ragu untuk muncul. Namun bagi telinga yang sedang terjaga, alunan itu jelas bukan suara alam, gamelan. Nada demi nada mengalir halus, teratur, dengan tempo yang rapi. Tidak sumbang, tidak kacau, justru terlalu sempurna untuk berasal dari sesuatu yang tidak terlihat. Beberapa warga yang terbangun mengira suara itu datang dari mimpi. Mereka menutup telinga, menarik selimut lebih rapat, dan mencoba kembali tidur. Tetapi, semakin diabaikan, alunan itu justru terasa semakin dekat, seolah berpindah dari kejauhan menuju tepat di luar rumah. Bagi mereka yang nekat mengintip keluar jendela, pemandangan yang didapat justru menambah ketakutan. Rumah tua di ujung desa itu tetap gelap. Tidak ada cahaya lampu, tidak ada bayangan bergerak. Pintu kayunya masih terkunci rapat seperti siang hari. Jendela-jendelanya tidak terbuka, seolah rumah itu sendiri ikut tidur. Padahal, suara gamelan jelas berasal dari sana. Yang lebih mengganggu, alunan itu tidak dimainkan sembarangan. Setiap ketukan terdengar penuh perasaan, seperti sedang mengiringi sebuah upacara. Nada pembuka pelan, kemudian menguat, lalu kembali menurun dengan irama yang tertata. Seolah ada penabuh berpengalaman yang tahu persis kapan harus memulai dan berhenti. Seorang warga tua pernah mencoba mendekat dari kejauhan. Ia berdiri di balik pohon, menahan nafas, mendengarkan. Saat langkahnya terlalu dekat, gamelan itu mendadak berhenti. Sunyi jatuh begitu cepat, menekan telinga dan dada. Ketika ia mundur, suara itu kembali muncul, lebih pelan, namun terasa mengejek. Keesokan paginya, desas-desus mulai menyebar. Tidak semua warga mendengar suara yang sama. Ada yang mengatakan gamelan itu terdengar lengkap. Ada pula yang hanya mendengar satu atau dua nada. Anehnya, setiap orang mendengar bagian yang berbeda, seolah suara itu menyesuaikan diri dengan siapapun yang mendengarnya. Yang pasti, satu hal tak terbantahkan. Rumah tua itu tidak memiliki seperangkat gamelan.
Tidak pernah ada yang disimpan di dalamnya. Tidak ada ruang luas yang cukup untuk menampung alat-alat itu. Namun setiap malam tertentu, musik itu tetap hadir, mengalung dari rumah terkunci, dimainkan oleh sesuatu yang tak pernah terlihat, menunggu, dan mendengarkan siapa saja yang berani mendengarnya terlalu lama. Arif datang ke desa itu pada awal musim kemarau. Seorang pemuda berusia 25 tahun membawa satu koper pakaian dan keyakinan sederhana bahwa hidup di desa akan lebih tenang daripada hiruk-pikuk kota. Ia menyewa rumah kecil tak jauh dari ujung desa, tanpa tahu bahwa jaraknya hanya beberapa puluh langkah dari rumah tua yang selalu dibicarakan warga dengan suara setengah berbisik. Sejak hari pertama, Arif menyadari satu hal. Warga desa ramah, tetapi selalu berhenti bicara ketika topik rumah tua itu disebut. Mereka akan saling pandang, lalu mengganti pembicaraan dengan cepat. Jikapun ada yang menjelaskan, nada suara mereka terdengar ragu, seolah takut pada kata-kata mereka sendiri. Arif hanya tersenyum setiap kali mendengar cerita itu. Baginya, suara gamelan dari rumah kosong terdengar seperti cerita lama yang diwariskan dari mulut ke mulut, diperbesar oleh rasa takut dan kebiasaan percaya pada hal-hal yang tak terlihat. Ia terbiasa mencari penjelasan logis, angin, binatang, atau mungkin warga iseng yang memainkan rekaman. Kalau memang ada orang di dalam, pasti kelihatan, pikirnya. Dan jika tidak kelihatan, berarti tidak ada apa-apa. Keyakinan itu membuat Arif tidur nyenyak pada minggu-minggu pertamanya. Hingga suatu malam, ia terbangun tanpa alasan yang jelas. Jam dinding menunjukkan hampir tengah malam. Udara terasa dingin, meski jendela tertutup rapat. Ada rasa aneh di dadanya seperti sedang dipanggil, meski tak ada suara yang jelas. Lalu ia mendengarnya. Awalnya samar, seperti bunyi logam saling bersentuhan jauh di kejauhan. Arif menahan nafas memastikan ia benar-benar terjaga. Beberapa detik kemudian, bunyi itu tersusun menjadi alunan yang utuh. Gamelan, pelan, rapi, dan terasa sangat dekat. Arif bangkit dari tempat tidur. Ia membuka jendela sedikit. Malam tampak biasa saja, sunyi, gelap, dan sepi. Namun suara itu jelas datang dari arah rumah tua di ujung desa. Tidak keras, tidak memekakan. Justru terlalu lembut untuk diabaikan. Ia berdiri lama di sana, mencoba berpikir jernih. Tidak mungkin, rumah itu terkunci, tidak ada listrik, tidak ada siapa-siapa. Namun telinganya tidak berbohong. Setiap nada terdengar jelas, mengalun dengan irama yang terasa hidup. Untuk pertama kalinya sejak pindah ke desa itu, senyum ragu di wajah Arif menghilang, digantikan oleh kerutan di dahi dan detak jantung yang mulai tidak teratur. Malam itu, Arif tidak mendekati rumah tua itu. Ia hanya berdiri, mendengarkan sampai alunan gamelan perlahan menghilang bersama sisa malam. Namun satu hal telah berubah. Cerita yang sebelumnya ia anggap logis, kini menyisakan pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh akal. Dan tanpa ia sadari, sejak malam itu, rumah tua itu tidak lagi sekedar cerita baginya. Rasa penasaran Arif tidak hilang bersama pagi. Justru semakin mengendap, menekan pikirannya sepanjang hari. Ia mencoba menyibukkan diri, meyakinkan diri bahwa apa yang ia dengar hanyalah kebetulan. Namun, setiap kali ingat alunan gamelan malam itu, telinganya seolah kembali menangkap getaran halus yang sama. Malam berikutnya datang tanpa hujan, tanpa angin. Udara terasa diam, terlalu diam untuk sebuah desa. Saat jarum jam mendekati tengah malam, Arif berdiri di depan rumah kontrakannya, menatap ke arah ujung desa. Rumah tua itu hanya terlihat sebagai bayangan gelap di kejauhan, diam dan tak bernyawa. Ketika alunan gamelan kembali terdengar, Arif tidak lagi ragu. Ia melangkah keluar. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Rumput liar di tanah kosong itu bergesekan dengan kakinya, basah oleh embun malam. Semakin dekat ia berjalan, suara gamelan semakin jelas. Nada-nadanya tersusun rapi, mengalun pelan namun penuh keyakinan, seperti mengiringi sebuah prosesi yang sakral. Anehnya, tidak ada tanda kehidupan sedikit pun di rumah itu. Tidak satu pun jendela terbuka, tidak ada celah cahaya yang bocor dari dalam. Pintu kayu tua itu masih tertutup rapat, persis seperti siang hari. Rumah itu gelap total,
seolah menolak untuk memperlihatkan apapun. Arif berhenti beberapa langkah dari beranda. Jantungnya berdegup keras, tapi matanya tetap terpaku pada rumah itu. Suara gamelan kini terdengar begitu dekat, seakan berasal dari balik dinding yang retak. Ia bisa merasakan getarannya, bukan hanya di telinga, tapi juga di dada. Ia mengedarkan pandangan ke sekitar. Tidak ada orang lain, tidak ada bayangan, bahkan suara serangga pun lenyap. Desa seolah menahan nafas bersama dirinya. Saat Arif mengangkat kakinya untuk melangkah lebih dekat, sesuatu yang aneh terjadi. Irama gamelan berubah. Ada satu nada yang tertinggal, terlambat setengah detik, seperti kesalahan kecil yang disengaja. Nada itu membuat bulu kuduk Arif berdiri. Ia berhenti. Untuk sesaat, Arif dilanda keyakinan aneh bahwa rumah itu sedang menyadari kehadirannya. Bukan melihat, bukan mendengar, tapi merasakan. Seolah langkah-langkahnya telah dicatat, dan kini rumah itu sedang menunggu keputusan berikutnya. Namun meski ketakutan mulai merayap, rasa penasaran jauh lebih kuat. Arif menelan ludah, menguatkan diri, dan melangkah sekali lagi ke depan, tanpa tahu bahwa setiap langkahnya telah membawanya semakin dekat pada sesuatu yang tidak berniat melepaskannya kembali. Arif berdiri tepat di depan pintu rumah tua itu. Jarak antara dirinya dan bangunan rapuh tersebut kini hanya beberapa jengkal. Bau kayu lapuk dan tanah lembab bercampur di udara, menusuk hidungnya pelan namun menetap. Suara gamelan masih mengalun, pelan, rapih, dan terasa sangat dekat, seolah dimainkan tepat di balik pintu kayu itu. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Arif mengangkat lengannya. Ujung jarinya menyentuh gagang pintu yang dingin dan berkarat. Detik itu juga, gamelan berhenti. Tidak melambat, tidak menghilang perlahan. Ia lenyap seketika, seperti nafas yang diputus paksa. Sunyi jatuh begitu berat hingga telinga Arif berdenging. Dunia di sekelilingnya terasa kosong, seolah semua suara telah disedot keluar. Tidak ada angin, tidak ada serangga, bahkan detak jantungnya sendiri terdengar terlalu keras di kepalanya. Arif menarik tangannya cepat-cepat, mundur satu langkah. Nafasnya membuluh, dadanya naik turun tak beraturan. Ia menatap pintu itu, setengah berharap suara gamelan kembali muncul, sekadar membuktikan bahwa semua ini nyata. Namun yang datang justru perasaan lain. Ia merasa diawasi, bukan dari satu arah, melainkan dari seluruh bagian rumah. Dari celah jendela yang pecah, dari dinding yang retak, dari atap yang menganga gelap. Seolah ada banyak pasang mata tak terlihat yang kini tertuju padanya, diam, memperhatikan. Keringat dingin mengalir di punggung Arif. Ia ingin berbalik dan lari, namun kakinya terasa berat, tertahan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dalam sunyi itu, pikirannya dipenuhi satu kesadaran yang membuat tenggorokannya mengering. Suara gamelan itu tidak berhenti karena selesai dimainkan. Ia berhenti karena Arif telah terlalu dekat. Beberapa detik terasa seperti menit. Lalu dari balik pintu terdengar bunyi pelan. Bukan langkah, bukan ketukan, melainkan gesekan halus, seperti benda logam yang disentuh perlahan, seolah seseorang di dalam sedang mengubah posisi. Arif tidak menunggu lebih lama. Ia mundur lagi, lalu berbalik dan berlari meninggalkan rumah itu, menembus rumput liar tanpa menoleh ke belakang. Ia baru berhenti saat lampu rumah-rumah warga mulai terlihat. Nafasnya terengah, tubuhnya gemetar. Namun bahkan setelah ia menjauh, satu perasaan itu tetap tinggal. Keyakinan bahwa malam itu, rumah tua itu telah mengenalnya. Dan bahwa sentuhan singkat di gagang pintu tadi bukanlah peringatan, melainkan awal dari sesuatu yang telah lama menunggu. Keesokan harinya, wajah Arif tampak pucat. Lingkar hitam menggelayut di bawah matanya, tanda malam yang tidak benar-benar ia lewati dengan tidur. Warga yang melihatnya tahu, tanpa perlu bertanya, bahwa pemuda itu telah mendengar sesuatu yang seharusnya tidak ia dengar. Menjelang sore, seorang sesepuh desa akhirnya memanggil Arif. Lelaki tua itu dikenal jarang berbicara dan lebih jarang lagi menceritakan masa lalu.
Rumahnya sederhana, dipenuhi aroma kayu tua dan asap tembakau yang menggantung di udara. Sesepuh itu duduk bersila, menatap Arif lama sebelum membuka suara. "Rumah di ujung desa itu," katanya pelan, "bukan dibangun untuk tempat tinggal. Dahulu puluhan tahun silam, rumah itu digunakan sebagai tempat ritual rahasia. Upacara yang tidak pernah dicatat, tidak pernah diakui, dan tidak pernah diceritakan kepada generasi berikutnya. Hanya orang-orang tertentu yang diizinkan masuk. Pintu dikunci dari dalam, jendela ditutup rapat. Tidak ada saksi yang benar-benar selamat. Ritual itu dilakukan untuk satu tujuan, memanggil sesuatu yang diyakini bisa menjaga desa. Sebuah perjanjian dibuat dengan syarat yang tidak sepenuhnya dipahami oleh manusia. Gamelan dimainkan bukan sebagai hiburan, melainkan sebagai panggilan dan pengikat. Setiap nada memiliki arti, setiap ketukan adalah janji. Namun malam itu, ritual tidak berjalan seperti seharusnya. Entah karena satu nada yang salah, atau karena seseorang di dalam ruangan itu ragu, keseimbangan terputus. Gamelan terus dimainkan meski seharusnya berhenti. Suara jeritan bercampur dengan musik. Ketika pintu akhirnya dibuka menjelang pagi, beberapa orang tidak pernah keluar, dan yang keluar pun tidak pernah benar-benar kembali seperti semula. Sejak saat itu, rumah itu ditutup. Semua yang terlibat sepakat untuk diam. Nama-nama mereka tidak lagi disebut, dan satu hal terpenting dari perjanjian itu tidak pernah diselesaikan. Sesepuh desa menatap Arif dengan mata yang berat. "Selama janji itu belum ditepati," katanya, "gamelan akan terus berbunyi." Arif menelan ludah. Ia ingin bertanya janji apa yang dimaksud, namun sesepuh itu lebih dulu menggeleng pelan. "Bukan kami yang akan dipanggil," lanjutnya. "Yang dipanggil adalah mereka yang mendengar." Saat Arif berpamitan, matahari hampir tenggelam. Dari kejauhan, rumah tua di ujung desa tampak diam seperti biasa. Tidak ada tanda bahaya, tidak ada suara apapun. Namun untuk pertama kalinya, Arif mengerti satu hal yang membuat dadanya sesak. Suara gamelan itu bukanlah sisa masa lalu. Ia adalah panggilan yang masih aktif. Dan malam-malam berikutnya, panggilan itu akan mencari pendengar yang tepat. Malam itu datang lebih cepat dari biasanya. Langit belum sepenuhnya gelap ketika udara desa berubah terasa berat, seolah membawa sesuatu yang tak terlihat. Arif duduk di dalam rumah kontrakannya, gelisah, menunggu tanpa tahu apa yang ia tunggu. Cerita sesepuh desa terus terngiang di kepalanya, bercampur dengan ingatan tentang sunyi yang mencekik di depan pintu rumah tua itu. Ketika malam benar-benar turun, suara gamelan kembali terdengar. Kali ini tidak samar, tidak ragu. Alunannya mengalir lebih dekat dan lebih jelas. Setiap nada terasa utuh dan dalam. Getarannya seolah merambat melalui tanah, naik ke dinding rumah, lalu menetap di dada siapapun yang mendengarnya. Bukan hanya Arif yang terbangun. Di berbagai penjuru desa, lampu-lampu rumah menyala bersamaan. Pintu-pintu dibuka sedikit. Wajah-wajah pucat mengintip keluar, saling bertukar pandang tanpa kata. Mereka tahu, ini bukan malam biasa. Beberapa warga menutup telinga, berusaha mengabaikan suara itu, namun semakin ditolak, irama gamelan justru terasa semakin kuat. Nada-nadanya tidak memaksa, tidak mengancam, justru lembut, menenangkan, seperti ajakan pulang setelah perjalanan panjang. Ada warga yang tanpa sadar melangkah keluar rumah. Kakinya bergerak mengikuti irama, pelan namun pasti. Ada pula yang berdiri mematung di ambang pintu, air mata mengalir tanpa tahu sebabnya, seolah sedang mengingat sesuatu yang tidak pernah mereka alami. Arif merasakan hal yang sama. Di antara ketukan gamelan, ia mendengar sesuatu yang lain, sebuah ritme yang terasa akrab, seolah tubuhnya mengenal irama itu jauh sebelum pikirannya.
Dadanya berdebar bukan karena takut, melainkan karena dorongan aneh untuk mendekat. Irama itu bukan sekadar bunyi, ia adalah panggilan. Panggilan bagi mereka yang berani mendengar terlalu lama, bagi mereka yang diam cukup lama untuk membiarkan irama itu meresap. Di kejauhan, rumah tua di ujung desa tampak berbeda. Gelapnya lebih pekat, namun terasa hidup, seolah rumah itu sedang bernafas, menunggu siapapun yang akan menjawab panggilan tersebut. Dan malam itu, tanpa disadari oleh siapapun, lebih dari satu orang telah mulai berjalan ke arah yang sama. Malam semakin larut ketika bisik-bisik mulai menyebar di antara warga. Beberapa orang bersumpah melihat cahaya lampu menyala dari rumah tua di ujung desa. Cahaya itu tidak terang, hanya temaram kekuningan, seperti lampu minyak yang diputar kecil. Namun cukup jelas untuk membantah satu keyakinan lama. Rumah itu tidak pernah memiliki sumber cahaya. Mereka yang melihatnya mengaku bahwa lampu itu tidak menyala terus-menerus. Ia berkedip pelan, seolah mengikuti irama gamelan yang masih terdengar samar di udara. Setiap kali nada menguat, cahaya ikut bertambah terang. Setiap kali irama melemah, cahaya itu meredup kembali. Di balik jendela yang tertutup tirai lapuk, bayangan bergerak. Tirai itu seharusnya sudah lama hancur dimakan usia, robek, berdebu, dan menggantung tanpa bentuk. Namun malam itu, kain lusuh tersebut tampak bergoyang, seolah disentuh dari dalam. Bayangan manusiawi muncul di baliknya, tinggi, kurus, dengan gerakan yang tidak sepenuhnya selaras dengan tubuh manusia. Ada yang melihat satu bayangan, ada pula yang melihat lebih dari itu. Arif berdiri di kejauhan, menyaksikan rumah itu dengan napas tertahan. Setiap detik yang berlalu membuatnya yakin bahwa bangunan itu tidak lagi sekedar tempat. Dinding-dindingnya tampak lebih tegak, atapnya lebih utuh, seolah waktu sedang diputar mundur, mengembalikan rumah itu ke masa ketika ritual terakhir dilakukan. Udara di sekitar rumah terasa hangat, kontras dengan dinginnya malam desa. Bau yang samar tercium, kemenyan, kayu terbakar, dan logam tua. Bau yang tidak asing, meski Arif yakin belum pernah menciumnya sebelumnya. Rumah itu seolah hidup kembali. Bukan dengan suara, bukan dengan gerakan kasar, melainkan dengan kehadiran. Ia berdiri menunggu, tenang dan sabar. Tidak memaksa siapapun mendekat, namun juga tidak menolak mereka yang datang. Dan di tengah cahaya temaram itu, satu hal menjadi jelas bagi Arif dan warga yang melihat. Rumah itu sedang menanti sesuatu, atau seseorang. Seseorang yang namanya belum disebut, namun iramanya telah dipersiapkan sejak lama. Pagi itu datang dengan sunyi yang tidak biasa. Matahari sudah naik, ayam-ayam berkokok seperti biasa. Namun ada sesuatu yang terasa hilang dari desa. Arif tidak terlihat keluar dari rumah kontrakannya, padahal biasanya ia sudah menyapu halaman sejak pagi. Seorang tetangga mencoba memanggil dari depan pagar. Tidak ada jawaban. Pintu rumah kontrakan itu terbuka setengah. Engselnya berderit pelan saat didorong. Di dalam, semua tampak normal. Tempat tidur rapi, pakaiannya masih tergantung. Ponsel dan dompetnya tertinggal di meja kayu kecil. Arif tidak ada. Warga mulai mencari. Mereka menyusuri jalan desa, memanggil namanya, berharap menemukan pemuda itu tertidur di rumah tetangga. Namun, pencarian itu segera mengarah ke satu titik yang membuat langkah mereka melambat. Tanah kosong di ujung desa. Di sana, di antara rumput yang basah oleh embun, terlihat bekas jejak kaki. Jejak itu jelas, mengarah lurus menuju rumah tua. Tidak ada jejak kembali, hanya satu arah, seolah Arif berjalan dengan pasti, tanpa ragu. Semakin mendekat ke rumah kosong, udara terasa berubah. Bau lembab bercampur logam tua tercium lebih kuat. Beberapa warga berhenti, enggan melanjutkan. Yang lain berdiri mematung, menatap pintu rumah itu dengan mata penuh ketakutan. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada barang tercecer.
hanya jejak kaki yang berakhir tepat di depan pintu. Sejak hari itu, sesuatu berubah. Malam-malam berikutnya, saat gamelan kembali terdengar, warga menyadari perbedaan yang halus namun mengerikan. Ada satu nada tambahan. Irama yang sebelumnya terasa belum lengkap, kini mengalir lebih utuh, lebih dalam, lebih puas. Sesepuh desa mendengarkannya dengan wajah pucat. Ia tahu arti perubahan itu. Satu bagian dari janji lama telah terpenuhi, namun bukan dengan cara yang seharusnya. Warga mulai mengunci pintu lebih awal. Anak-anak tidak lagi diizinkan keluar rumah saat senja. Tak ada lagi yang berani menyebut nama Arif dengan suara keras. Karena mereka semua merasakan hal yang sama. Gamelan itu tidak lagi memanggil. Ia kini sedang merayakan sesuatu. Dan di ujung desa, rumah tua itu kembali berdiri sunyi seperti biasa. Gelap, terkunci, dan tampak kosong. Namun bagi siapapun yang mendengar dengan seksama, di antara alunan gamelan yang semakin lengkap, terasa jelas bahwa rumah itu tidak lagi menunggu. Ia telah menerima apa yang selama ini dicari. Kini warga desa tak lagi menyebut bangunan di ujung sana sebagai rumah kosong. Mereka menyebutnya dengan sebutan lain, yang diucapkan pelan, hampir berbisik, seolah takut nama itu sendiri bisa mengundang perhatian. Setiap malam tertentu, gamelan tetap mengalun. Tidak keras, tidak menakutkan di awal. Justru halus, teratur, dan terasa lengkap. Irama yang dulu terputus-putus, kini mengalir tanpa celah. Seperti sebuah pertunjukan yang akhirnya menemukan penabuh yang hilang. Warga telah belajar satu hal. Gamelan itu bukan musik hiburan. Ia adalah penanda. Tanda bahwa rumah itu masih hidup. Bahwa perjanjian lama belum sepenuhnya padam, hanya berganti penjaga. Tak ada lagi yang berani mendekat. Bahkan sesepuh desa pun kini memilih diam. Ia tahu, setiap nada yang terdengar berarti satu jiwa telah menyatu dengan irama. Bukan mati, bukan hidup, melainkan tinggal di antara ketukan yang tak pernah selesai. Namun suatu malam, seorang anak kecil terbangun dari tidurnya dan bertanya pada ibunya, "Bu, kenapa gamelannya sekarang ada suara orang bernapas?" Pertanyaan itu membuat darah sang ibu dingin seketika. Malam demi malam berlalu, dan warga mulai menyadari perubahan kecil lain. Di sela alunan gamelan, kadang terdengar ketukan yang tidak sinkron. Terlambat sepersekian detik, seperti tangan yang masih belajar mengikuti irama. Sesepuh desa mengenali ketukan itu. Itu bukan kesalahan, katanya pelan pada dirinya sendiri. Itu penyesuaian. Arif bukan korban. Ia adalah bagian yang hilang dari ritual lama. Penabuh terakhir yang tak pernah kembali pada malam kegagalan itu. Kedatangannya ke desa bukan kebetulan, melainkan panggilan yang telah bekerja jauh sebelum ia mendengarnya. Kini, rumah di ujung desa tak lagi menunggu. Ia telah menemukan apa yang dibutuhkan. Dan selama gamelan itu masih terdengar pada malam-malam tertentu, desa akan tetap aman, dengan satu syarat yang tidak pernah diucapkan keras-keras. Jangan pernah mendengarkan terlalu lama. Karena gamelan itu tidak hanya dimainkan untuk didengar, melainkan untuk mencari siapa yang akan menggantikan irama berikutnya. Sampai di sini cerita hari ini, sampai jumpa di cerita berikutnya.